Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Masih semangat ya? Masih. Oke, harus semangat ya. Oke, sebelum kita mulai, silakan ketua kelasnya dipimpin doanya dan berdoa dulu. Silakan. Duduk siap, ada latih mulai. Saya beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan cek dulu kehadiran kalian. Sepertinya banyak yang nggak hadir ya, karena mungkin banyak yang sakit atau memang karena hari ini hujan dari pagi ya. Jadi masalah mungkin kita doakan yang sakit semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas lagi. Oke, yang nggak hadir ada kurang lebih 8 orang ya. Oke, ini tuliskan di agenda sudah. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi baru. Nah, materi baru ini akan melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, sebelum itu, kira-kira nih ada yang masih ingat nggak pertemuan kemarin itu kita membahas tentang apa? Perlawanan. Udah ya, perlawanan. Setelah perlawanan kemarin perubahan politik siapa? Kira-kira perubahan politiknya masih ingat nggak? Ya, Tes ya. Kemudian Dendels. Ada lagi? Materi yang kemarin kita bahas. Kalau pada pertemuan sebelumnya, nah, kayak perlawanan terhadap kolonialisme ya. Kemudian setelah itu ada lagi nggak? Masih ingat ya kemarin? Seperti apa perubahan politiknya coba? Silakan seorang yang boleh. Konservatif pada tahun 1830 sampai 1870. Konservatif. Seperti apa itu konservatif? Tanam padi sampai menjual tanah paksa. Ada lagi yang mau berpendapat? Ingat mau berpendapat? Setelah konservatif ada apa kira-kira? Silakan. Gimana cara liberal? Liberal. Oke, seperti apa yang pintu terbuka? Ada yang lihat nggak? Menghasilkan politik baru. Oke, menghadirkan politik baru. Setelah itu ada lagi nggak kira-kira? Setelah kan tadi dari konservatif ya. Kemudian dari konservatif ke apa tadi? Nah, setelah itu Politik etis. ada yang tahu apa itu politik etis? Masih ingat ya? Silakan acungkan tangan guysnya. Silakan. Politik etis ada 3 program, yaitu satu edukasi, 2 transmigrasi, dan 3 imigrasi. Bisa diulang katanya tadi apa? 3 nih, 3 politik etis, program politik etis. Good. Nah, kita akan melanjutkan sebetulnya makna atau materi dari pertemuan tadi. Ini perubahan politik. Kira-kira ada dampaknya nggak perubahan politik terhadap kehidupan bangsa Indonesia waktu itu? Silahkan berpendapat kalau ada seperti apa. Kira-kira apa dampaknya? Kira-kira apa ya? Akan melahirkan suasana baru kan? Atau seperti apa? Kira-kira apa ya? Ada dampaknya nggak ya? Nah, kalau misalnya masih kebingungan, nah kita akan bahas sebetulnya pada pertemuan kali ini. Ini masih lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Tapi sebelum melanjutkan, silahkan dicek dulu kerapihannya. Ya, dicek dulu kerapihannya, kebersihan kelasnya silahkan dicek agar nyaman. Karena kalau kondisi kelas nyaman, kita juga akan enak. Ya, benar nggak? Oke, kemarin saya juga sudah membagikan
bahan-bahan, kemudian modul, buku dalam bentuk digital. Kita pakai yang digital ya. Kemarin saya sudah bagikan ke Diva ya. Diva kemarin membagikan ke kelas ya. Itu sudah. Nah, kalau kalian sudah mempelajari, pasti kalian akan ada pengantar untuk kita belajar hari ini. Itu. Nah, materi kita hari ini kira-kira ada yang tahu tentang apa? Sumpah Pemuda. Nah, sih Sumpah Pemuda? Apa itu Sumpah Pemuda? Silakan. Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia, dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Oke. Tadi ada apa katanya? Mendengar nggak? Ayo minimal tidak apa yang dikatakan teman kalian. Ada lagi yang mau berpendapat? Silakan. Sumpah Pemuda merupakan salah satu kejadian penting dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Oke, suatu gerakan Indonesia ya. Nanti ada kata kunci pergerakan Indonesia. Kemudian kira-kira ada lagi. Pernah mendengar Sumpah Pemuda? Nah, Kapan sih Sumpah Pemuda? Oke, 28 Oktober 1928. Kita akan coba cek bagaimana Sumpah Pemuda tersebut. Nah, tapi berhubungan dengan Sumpah Pemuda, berkaitan dengan Sumpah Pemuda. Berkaitan dengan Sumpah Pemuda, ini ada kata kunci. Pemuda. Saya akan mengambil salah satu quotes atau contoh perkataan dari tokoh yang sering kita kenal, yang sudah kita kenal, yakni Bung Karno. Dia pernah mengeluarkan sebuah quotes atau sebuah kata-kata untuk para pemuda. Ada yang tahu kira-kira kata-katanya? Tahu nggak? Beri aku. Beri aku 1000 orang tua, betul. Maka akan aku cabut Semeru dicabut dari akarnya, hebat dengan 1000 orang tua. Tapi ada kelanjutannya, kata Soekarno. Kira-kira apa? Beri aku 10 pemuda, maka akan aku gencangkan dunia. Saking berharganya pemuda. Kira-kira ada yang tahu nggak pemuda itu umur seberapa sampai berapa sih? Kira-kira ya yang disebut pemuda. Kalian masuk pemuda belum ya? 17 dari Kalian rata-rata berapa? 16. Ada yang 18? Oh betul, masih muda ya. 17 rata-rata 16, 17. Berarti sudah masuk pemuda belum kira-kira? Oh sudah. Berarti pemuda itu kisaran umur berapa ya? Kalau Bapak masih pemuda nggak ya? Saya masih pemuda nggak ya? Kira-kira? Enggak. Saya masih pemuda. Oke, pemuda itu ada yang tahu? Tadi ada yang umur 16 tahun, Pak. Ada yang 17 tahun. Batasnya sampai berapa ya kira-kira? 30. 30. Itu menurut undang-undang ya. Jadi ada dalam peraturannya undang-undang seperti itu. Kalau mau tahu silahkan nanti dibaca. Berarti kalian masuk pemuda belum? Oke. Pemuda. Tadi yang seperti dikatakan Soekarno itu sangat pentingnya, terutama bagi bangsa Indonesia. Kita lihat coba ya sekarang yang akan kita pelajari hari ini. Ini yang akan kita pelajari. Pergerakan apa hubungannya dengan pemuda? Kira-kira apa yang hubungannya pergerakan dengan pemuda? hubungannya kan pemuda juga berkontribusi, apalagi mendesak golongan tua untuk menyatakan Indonesia merdeka. Itu dalam peristiwa apa ya nanti yang kita akan pelajari? Itu salah satu peran pemuda. Ada nggak kira-kira? Kalau menurut kalian sih seberapa penting sih peran pemuda bagi negara, bagi sebuah negara, khususnya Indonesia? Penting banget, Pak. Penting dingin sih ya. Oke. Nah ini yang akan kita pelajari adalah pergerakan nasional hingga Sumpah Pemuda. Ini akan kita pelajari.
Nah, sebelum kita beranjak ke materi, apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus tahu dulu dong, kira-kira kompetensi dasar yang harus kita kuasai. Kalian kuasai itu apa? Tujuan pembelajarannya seperti apa? Sehingga pembelajaran nanti akan lebih terarah. Oke, kita lihat. Tapi ada satu pertanyaan sebelumnya tentang di pembelajaran hari ini. Ada pertanyaan di bawahnya. Sudah siap? Yakin? Sudah konsentrasi? Yakin? Kita uji konsentrasi sebentar. Ada sedikit permainan untuk uji konsentrasi. Berhitung dari 1 terus sampai selesai. Tapi ketika kalian yang kebagian mengucapkan 3 dan kelipatannya, jangan sebutkan angka. Tapi mau dan ya. Dan paham nggak? Misal 1, 2 dan 4, 5 dan 7, 8 dan 9, 10 9 kan yang disebut ya. 10, 11 siap? Oke, kita uji konsentrasi dulu. Siap? Siap kan? Katanya sudah konsentrasi. Oke, gak apa-apa. Dimulai dari 5. Oke. Betul nggak? Terusnya? Kita ulangi lagi. 1, 2 dan 4. 5. Oke, bener nggak? Harusnya? Oke, belum konsentrasi. Kita acak deh dari belakang. 1. 4, 5. Ayo, oke. Sekarang kira-kira nih. Oke, kira-kira apa yang akan kita pelajari nih? Kira-kira apa yang kita pelajari? Sudah tahu kan? Oke. Bisa menjelaskan nggak? Kira-kira Sumpah Pemuda itu seperti apa? Kan konsentrasi. Sudah? Sudah belum? Sudah konsentrasi sekarang? Oke, kalau sudah, ya sudahlah. Bisa jadi deg-degan gitu ya. Tapi kalau nggak deg-degan, bahaya juga. Karena ciri khas hidup adalah deg-degan. Oke. Nah, di sini kita akan belajar sejarah Indonesia. Ini kompetensi dasar yang harus kita kuasai, yang hari ini kita kuasai. Yang pertama adalah menghargai nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya. Bisa dibaca, bisa dibaca ya. Kemudian indikator pencapaiannya apa saja? Ini harus bisa. Kemudian harus bisa membandingkan. Apa yang dibandingkan? Kemudian tujuannya kira-kira untuk apa ya? Kalau kalian kan punya tujuan. Kalau kalian mau jalan-jalan punya tujuan, enak nggak? Enak. Misal hari ini mau motoran, terus jelas mau kemana? Mau ke kota Sukabumi, pasti mau kemana-mana. Tapi kalau gabut, nyalain motor, kemudian berangkat, kemananya? Malah kulilingan ke Pararugu. Nah, agar pembelajaran itu kulilingan atau tidak berputar-putar, gak jelas arahnya, maka harus ada tujuannya. Melakukan kegiatan apa? Mengamati PowerPoint dan lain sebagainya. Kemudian membandingkan tadi, ya kalian harus membandingkan. Kemudian diskusi itu harus menganalisis bagaimana Sumpah Pemuda, kemudian dan lain sebagainya. Bisa dibaca ya? Bisa? Ini untuk materi pembelajaran yang akan kita. Jadi hari ini kita akan belajar berbasis masalah. Jadi melalui mengkaji masalahnya apa nanti akan kita kaji. Nanti akan kita sampaikan masalahnya seperti apa dan kaitannya dengan Sumpah Pemuda. Oke. Kemudian gambar apa ya? Siapa yang tahu?
kalian pikirkan tentang gambar ini? Ada yang bisa berpendapat? Ini kan berarti kan pelajar itu termasuk pemuda nggak? Betul nggak? Kira-kira apa yang terbesit di benak kalian? Berantem. Berantem. Kenapa ya berantem? Salah. Kenapa ya? Berantemnya dengan siapa ya kira-kira? Dengan sekolah lain. Sekolah lain, berarti satu bangsa nggak? Kenapa berantem? Kira-kira apa ya? Kalian setuju nggak dengan hal tersebut? Harusnya seperti apa ya para pelajar itu? Pelajar. Kemudian, oke, kita lihat ya ini gambaran pelajar kita. Kemudian selanjutnya, apa ya? Terlibat tawuran anggota geng motor yang masih pelajar ditangkap polisi. Geng motor. Kira-kira ada yang mau berpendapat di pertanyaan? Menurut kalian deh gimana pendapat kalian melihat kondisi seperti ini? Silakan. Perbedaan antara pemuda yang dulu sama pemuda masa kini. Perbedaannya kira-kira seperti apa ya? Ada yang mau menambahkan? Kan tadi ya perbedaan dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Tapi kalau kalian mau mengemukakan pendapat, menambahkan tadi pendapat, kira-kira apa? Kalau dulu mah peran kita kayak membela negara. Terus dari satu pemuda yang lainnya teh akur gitu. Kalau sekarang mah misalkan tawuran antar pelajar itu biasanya didasari oleh hal-hal yang sepele kayak gitu. Hal-hal yang sepele ya. Tawuran itu kadang gak jelas. Iya. Ya, ada nggak yang tahu kan jelas masalahnya? Apa yang mau diperbutkan? Biawa satu tawuran. Nggak ada kan? Nggak ada. Kok negatif? Apa yang negatif? Kok kesannya apa sih pemuda sekarang? Lebih menggunakan kekerasan. Jadi kesannya negatif ya? Iya. Ada nggak ya yang positif kira-kira? Pemuda sekarang kira-kira ada nggak ya yang positif? Ada nggak? Bisa mencontohkan kira-kira contoh yang positifnya seperti apa? Boleh bergantian yang lain? Silakan. Oh ya, bisa kan? Oke, mengikuti organisasi. Kemudian apalagi kira-kira yang bisa mengharumkan kancah dunia? Ada nggak pemuda kita yang mengharumkan kancah dunia? Contohnya, bisa dicontohkan? Main atletis, raket, olahraga. Atletis, olahraga, atlet ya. Contohnya siapa ya? Oh, Hanif. Pemain bulu tangkis. Pemain bulu tangkis. Kevin Sanjaya. Kevin Sanjaya. Oke. Jonathan Rizky, Pak. Saya akan dulu ya. Nyala nggak ya ini? Ini nyala nggak? Oke, kita coba ya. Kira-kira ada nggak ya peran dari orang Indonesia pemuda sekarang yang melakukan dunia? Tadi ada Susi Susanti yang kira ya itu ya. Saya juga belum lahir ya. Yang terbaru deh. Antara Ginting. Ginting. Kemudian Terus Jonathan Rizky. Oke. Sekarang kita lihat ada nggak yang kira-kira perannya nih? Ada suaranya nggak? Cek. Ulang. Habis dari sini, coba deh kita lihat lagi. Kenal nggak kalian sama beliau?
Desainer. Bukan. Saya di simulasi. Orang mana ya kira-kira? Di Indonesia. Ya, benar. Ini kalian yang kenal? Ngeliatnya sekilas di TV. Kira sedikit pernah lihat? Mana ya? Tapi siapa ya? Kita kenalan dulu yuk. Oke, kita kenalan. Kan tadi yang negatif aja nih. Coba kita lihat sekarang. Nih, silakan karena kalian sudah dibagi kelompok juga kan? Silakan diamati videonya nanti di LPD kalian. Konnichiwa. Nama saya Vera Mulyani. Salam dari Los Angeles, California. Kelihatan di belakang? Kira-kira apa yang membuat ya? Untuk membantu generasi-generasi berikutnya supaya bisa hidup di luar planet ini. Melalui dan bertahan dari kerusuhan 1998, saya sadar bahwa ini bukan tempat yang cocok untuk cita-cita saya. Jadi saya memutuskan untuk menciptakan karier yang belum ada sebelumnya supaya orang seperti saya bisa tercapai cita-citanya. Saya lulus setelah pindah ke New York dan mengerjakan thesis student design mengenai Manhattan. Pada waktu itu saya membuat video untuk tesis saya dan menjadi tertarik kepada visual storytelling. Jadi kemudian saya pindah ke Los Angeles untuk belajar filmmaking dan bertemu luar angkasa. University Design sendiri didanai secara privat serta dukungan dari teman-teman dan perusahaan-perusahaan yang percaya dengan misi ini. Contohnya menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kita manusia. Menggunakan desain human center seperti yang sudah dipelajari di sekolah arsitektur untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan dan habitat eksternal. Apa yang dibuat? Apa tadi yang boleh buat? Dia seorang arsitek atau arsitek untuk berada di planet untuk membangun bangunan yang bisa dihuni oleh manusia Di mana? di planet Mars. Mana dia? Tapi dia adalah WNI. Dia adalah warga negara Indonesia tadi yang sudah dijelaskan, dan dia merupakan salah satu orang yang merasakan Kisruh 98. Jadi ketika itu dia berangkat ke mana? Ke Los Angeles. Dan sekarang 2015 dia merancang bukan arsitektur bangunan di bumi, tapi di mana? Di Mars. Dan dia dibiayai oleh perusahaan-perusahaan luar negeri termasuk SpaceX dan juga NASA. Nah, itu. Jadi ada nggak pemuda kita di zaman now itu yang berprestasi? Kalau tadi kan kita lihatnya yang kelam-kelamnya. Nah, ini ada. Kemudian ada lagi nggak tadi? Misalnya Pak Aktif dulu, Kamis, saya sebutkan tadi Antoni Sinatra Ginting. Kemudian sekarang Badminton. Oke, jadi ada ya. Nah kemudian kita lihat lagi apa yang dia lakukan sekarang. Dia dibiayai oleh orang rumah. Sudah jadi.
tanahnya luas. Bangga nggak? Mau seperti dia? Gimana caranya? Belajar. Kalian bisa? Jangan pernah katakan tidak bisa. Yang penting kita punya cita-cita. Karena kalian adalah generasi muda yang akan menjadi lokomotif perubahan. Oke, kita lihat lagi. Sekarang kita tanya deh, tahu nggak tokoh ini siapa? Nah, iklannya. Tahu siapa dia? Tahu? Siap. Kira-kira kita dengar deh pendapat beliau tentang apa kira-kira? Catatan aja tentang sekolah bahasa Indonesia butuh anak muda. Sejarah Indonesia adalah sejarah anak muda. Setiap peristiwa signifikan bagi tanah air ini adalah penciptaan anak muda. Tak pernah lekang dari ingatan bagaimana Sumpah Pemuda sebagai dasar persatuan, kesadaran nasionalisme dari seluruh negara yang akhirnya membangun perjalanan nasional menuju kemerdekaan. Kedua, sejarah nasional. Ketika sekumpulan anak muda mereka bersatu sama untuk melahirkan kemerdekaan. Ketiga, reformasi 98. Maka anak muda secara serentak bergerak dan berhasil mengembangkan sebuah era kepemimpinan dan melahirkan harapan-harapan baru. Tanpa anak muda, jangan pernah ada sebuah negeri bernama Indonesia. Negeri ini juga didirikan oleh orang-orang muda. Sejarah bangsa ini adalah sejarah angkatan muda. Dan di rumah ini, ketika reformasi diproduksi, anak muda juga yang terus berjalan, bersuara menolak rancangan undang-undang yang tidak aspiratif, perjuangan yang masih berlanjut tidak. Apa kata beliau? Apa yang bisa kalian simpulkan dari video tersebut? Pentingnya peran pemuda bagi sebuah bangsa. Pentingnya peran pemuda bagi sebuah bangsa, khususnya Indonesia. kita sekarang lanjut. Kalau pentingnya ada pentingnya peran sebuah bangsa, berarti kita akan lihat kaji secara historis. Kenapa seperti ini? Tadi sudah disebut oleh beliau apa bahwa sejarah bangsa kita itu tidak terlepas dari betul kan? Sepakat ya? Sepakat. Oke, sekarang kita lihat, kita lanjutkan. Ini sudah tahu ya siapa dia? Kira-kira teks apa ini? Hafal? Atau pernah mendengar? Kira-kira kenapa ya sampai bisa para pemuda waktu itu merumuskan naskah Sumpah Pemuda? Karena kalau kita bandingkan bagaimana perjuangan Indonesia sebelum adanya politik etis, berjuangnya secara keras dan biasanya perjuangannya ditempuh dengan fisik tadi ya, perang fisik betul. Nah sekarang ada paradigma baru atau ada sesuatu yang baru perjuangannya ketika lahirnya tadi politik. Berjuangnya seperti apa nanti? Nah, dengan edukasi maka berjuangnya akan sama atau berbeda? Kenapa bisa berbeda? Karena kan kalau dulu itu kan lebih apa sih melawannya itu lebih ke fisik. Kalau sekarang itu lebih ke pikiran. Dengan pikiran. Siapa yang berpikir kira-kira? Semua. Ya, kira-kira kita lihat siapa. Ini kita akan masuk ke nasional. Nah, jadi gak mungkin langsung munculnya Sumpah Pemuda kalau tidak ada proses. Nah, sebelum lahirnya Sumpah Pemuda ada dulu sadar. Ya, gimana mereka bisa sadar? Karena lahirnya jiwa nasionalisme. Nah, di Indonesia lahirnya nasionalisme
faktor. Internalnya apa? Betul kan tadi kata teman-teman kalian, kata kalian ya. Pilihan kemudian apa yang karena tadi ada edukasi, ada orang-orang terpelajar sehingga mereka akan sadar, bangkit. Setelah itu dari kata nasionalisme itu kan nasional dan disebut paham kebangsaan. Nah, lahir karena ini. Kemudian kemajuan di bidang sebagainya. Perasaan senasib seperjuangan. Kalau tadi kan kata kalian, Pak ke daerah lawannya secara fisik masing-masing. Ya banyak ada di Aceh, kemudian di Jawa. Tapi nanti mereka akan punya satu visi, punya satu tujuan. Kemudian faktor eksternalnya ini ada dari luar yang membangkitkan semangat Indonesia untuk bangkit. Ini dimulai dengan lahirnya organisasi. Organisasi seperti apa? Ini. Jadi ketika sudah berpikir maka mereka akan melawannya bukan lagi dengan fisik ya. Tadi kan Pak bukan lagi dengan fisik tapi dengan akal, dengan pikiran. Nah ini yang terjadi. Kemudian ada Budi Utomo, Sarekat Islam. Makanya kalau Budi Utomo setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai Harkibnas atau Hari Kebangkitan Nasional. Karena dianggap sebagai tonggak lahirnya kesadaran nasional. Kemudian ada Sarekat Islam. Kemudian ada Muhammadiyah. Dan juga ada gerakan Andil waktu itu. Seperti apa? Kalian sini ada tokoh-tokohnya. Pernah lihat gak? Mengenal gak? Jangan kalian juga mengenal tokoh-tokoh nasional. Kiai Haji Ahmad Dahlan kira-kira yang mendirikan apa ya? Organisasi apa ya? Sekarang masih eksis. Masih ada sekarang. Bahkan sekarang di dalam pendidikan itu banyak. Yang tahu? Ya. Kemudian Cokro Aminoto. Beliau adalah yang tahu? Guru dari Bapak Proklamasi. Ya, istilahnya proklamasi. Orangnya sebut proklamator. Tidak salah. Kemudian ada kalau Ki Hajar tahu? Kira-kira mendirikan apa? Ayo Ki Hajar Dewantara. Padahal di topi itu sering ada. Ya itu pemikirannya ya. Kira-kira dia mendirikan organisasi apa? Sekarang sekolahnya masih banyak. Apa kira-kira? Taman Pendiri. Kalau yang ini ibu ini pernah melihat? Siapa ya? Raden Dewi Sartika. Nah ini permasalahannya kita kaji. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang peran pemuda di masa pergerakan nasional? Kita sudah bagi kelompok, kalian sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing. LKPD-nya sudah ada, betul? Nah, silakan kalian dikajikan. Kita sudah ada pengamatan tadi yang bagaimana peran atau kondisi pemuda saat ini, kemudian sedikit kisah tentang peran pemuda masa lalu yang akan kalian kaji. Jadi membandingkan peran sekarang dengan peran masa lalu melalui kajian sejarah. Siap? Nah, ini yang pertama ada. Di LKPD kalian juga ada sebetulnya. Tinggal dibuka. Kemudian mengapa setiap tanggal 28 Oktober itu diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda? Setuju nggak kalian? Nah, jika setuju coba nanti kaji kenapa? Ada peristiwa apa di situ? Oke? Nah selanjutnya, apakah peran yang dapat dilakukan generasi saat ini, terutama kalangan pelajar bagi Indonesia? Gimana cara menjawab seluruh permasalahan ini? Maka kalian akan berpikir bersama dengan kelompok masing-masing. Nah, kelompoknya saya sudah bagi dan ini untuk materi. Jadi menjawab pertanyaan tadi melalui kajian ini. Kelompok satu mana? Oke, kelompok satu berarti kalian materinya
sumbernya, saya sudah kirimkan sumbernya. Ya, ada yang dalam bentuk modul, ada yang dalam bentuk PowerPoint, kemudian artikel. Silakan kalian cari selebihnya di internet, boleh. Kemudian ada yang kedua, mana kelompok kedua. Nah, kalian di bagian organisasi awal pergerakan nasional Indonesia Selatan dan perhimpunan Indonesia. Kemudian ketiga mana kelompok tiga? Oke, kelompok tiga. Kalian akan kaji tentang organisasi itu sudah ada, bukan jong tapi yong ya Pak, dengan yong semangat. Kemudian kelompok 4. Oke, kalian akan membahas tentang gerakan perempuan. Tadi sudah ada satu ya, tapi coba kaji lagi deh, banyak gak perempuan. Nah, kemudian yang terakhir adalah kelompok 5. Kalian bagian Kongres Pemuda 1 dan 2, kira-kira hasilnya seperti apa? Nah, nanti kalian silahkan kerjakan dengan kelompok, diskusikan. Nanti setelah selesai, maka kita akan presentasi. Tapi presentasinya bukan seperti biasa kalian satu persatu atau kelompok maju ke depan, tetapi kita akan melaksanakan dengan cara to stay to stay. Apa ya teh? Ada yang pernah melakukan? Jadi silakan kalian bagi tugas di kelompok nanti. Siapa yang akan jaga sebagai pemateri di kelompok masing-masing, dan sisanya 2 orang atau 3 orang itu akan berkeliling ke kelompok lain untuk mengkaji. Jadi kalian coba kelompok ini nanti kaji. Teknisnya gimana? Nanti kelompok 1 nanti akan mengkaji kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3. Jadi secara paralel, secara berurutan. Enggak selesai, paham nggak? Nah, sekarang tinggal kalian kerjakan kelompok masing-masing sesuai dengan LKPD yang sudah saya berikan. Silakan. Jika ada yang ditanyakan, boleh. Kelompok 1, 2, 3 ya. 4, 5. Paham? Jadi di LKPD itu kayak LKPD saya tidak cetak seperti biasa. Kita akan lihat di sana. Sumbernya sudah ada.
Jadi dijelaskan tentang menulis sisanya mana? Kemudian boleh cari kelompok lain, dituliskan. Jadi kelompok itu boleh di buku dulu aja dituliskan kira-kira apa. Setelah itu, kalau itu kali dari semua kelompok akan ketahuan ada apa. Sehingga pertanyaannya tadi dijawab. Pertanyaan yang ketiga itu belum. Ya enggak, pertanyaannya lagi. Jadi kalau masih keliling nih, kan tahu nih, ya belum pasti tahu sendiri. Nanti tentukan siapa yang akan menjelaskan atau stay di tempat, siapa yang akan berkeliling, siapa yang stay. Bertiga, keliling berapa? Siapa aja? Gitu ya, kenapa? Jadi pasti bisa jawab saya kalau sudah paham nih. Kali ini sudah pasti tahu lah perempuan. Bapak kan perempuan juga tahu sebenarnya. Kita perlu dia ya. Dia di kelompok organisasi awal seperti apa, ya kan? Tapi kita tahu lagi kalau tidak ada kalau silakan. Oke, kelompok satu paham kan? Gimana ya? Jadi tapi yang akan dia juga misalnya dia di kelompok menjelaskan dia harus menjelaskan sampai ke kelompok kongres bukan paham nggak? Nah, nanti dicatat. Setelah dicatatnya dia bisa menjawab pertanyaan yang awal tadi. Di mana pertanyaannya? Ada, misalkan, beda di bawah. Ya, paham nggak? Kemudian yang kemudian di bawah penjelasan. Itu sekarang. Oke? Kelompok ini kelompok tiga silakan silakan. Siapa yang akan menjelaskan? Siapa yang membayarkan? Berdua. Berarti sisanya tadi kan jadi misalnya kalau pasti kalau tiga kalau tiga kalau empat dulu. Nah apa yang dulu tiga orang kedua soal kaji dulu belum perempuan
Silakan mau ke toilet. Ada yang mau ke toilet? Bergantian, jangan berurut. Satu orang bergantian. 1-2 orang boleh. Nggak usah rame-rame, apa itu toilet rame-rame. Oke, sudah mengerti. Boleh, kalau ada yang tidak silakan. Ini sudah dijelaskan saja. Menjelaskan dulu boleh. Siapa yang akan bertulis? Ini 2 orang atau 3 orang itu menjelaskan tulisnya. Boleh. Terus jangan setelah selesai setelah diskusi, ada kuis dan ada sedikit kita akan jalan-jalan virtual museum. Hanya silakan disiapkan.
keliling boleh dicetak dulu di kertas, kemudian nanti baru di. Oke, selesai belum? Selesai belum? Kalau sudah selesai kita akan langsung berkeliling. Sudah setuju belum? Kamu ini sudah menemukan? Kalau dia boleh berarti dia di tadi di dalam buildingnya itu keluar direktur dunia. Oke. Sudah, ada yang masih kesulitan? Ada yang kesulitan? Oke, ada yang kesulitan? Kesulitan nggak? Sudah ya, siapa yang stay, siapa yang akan
Ini sudah. Ngerti nggak? Paham nggak? Berarti sudah bisa ya? Sudah bisa. Kita nunggu ini karena kasihan kalau mungkin nggak ada yang keliling ya. Kalau sudah kembali kita mulai untuk berkeliling. Kalau sekarang kita bagian semua, tenang, minggu depan kita bisa lanjutkan dengan kelompok yang sama. Kita akan lanjutkan untuk berkelilingnya. Selamat punya misi tidak cukup. Oke, kalau sudah semua, kita mulai saja. Tapi ini nggak ada yang keliling, ada seorang yang keliling, nggak apa-apa, nanti temannya. Yang ini yang keluar, yang bagian keliling atau yang bagian menjelaskan? Nah, yang bagian keliling. Tapi ada satu orang lah, satu orang yang keliling. Nanti temannya menyusul. Oke. Yang stay siapa ya? Yang diam di sini siapa? Yang akan menjelaskan ke kelompok lain. Yang akan menjelaskan ke kelompok lain siapa? Ayo. Siapa jadinya? Menjelaskan kelompok lain. Dua orang aja cukup. Kan nanti yang keluar harusnya keliling, cuman kan kayaknya ke toiletnya agak susah. Akhirnya dia agak lama nyari toilet yang ada ini. Kita mulai dulu saja ya. Ini kelompok 1 siap? Siap? Kelompok 2 siap? Kelompok 2 siap? Kelompok 3 siap? Kelompok 4? Siap. Kelompok 5? Oke. Sekarang kita akan mulai keliling. Keliling, silakan yang menjadi perwakilan untuk mengunjungi, silakan berdiri dulu sebelum keliling. Kita teknisnya kelompok 1 ke kelompok 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 1. Oke, silahkan untuk makan. Yang bagian jaga tamu, kunjungan tamu silahkan. Lalu silakan. Ini kelompok siapa? Ini kelompoknya 1, 2, 3. Kelompok 2 ini kelompok 3, 4 silakan. Itu menunggu karena siap menjelaskannya ada enggak ya? Sudah siap menjelaskan. Silakan yang tadi itu bagian keliling ya. Temani itu sebutannya. Temani untuk berkeliling kelompok ini. Coba kaji eksplor apa yang kelompok lain kaji. Silakan.
Jadi dia Kalau dirasa sudah selesai di kelompok itu, silakan karena ada waktu silakan untuk geser ke kelompok lainnya. Kalau dirasa sudah presentasi di kelompok itu, silakan ganti ke kelompok lainnya. Misalnya tadi kelompok 5 kelompok 1. Ya, ada. Berarti selanjutnya kelompok 5 kelompok 2. memajukan seperti kembali di bidang sosial, politik, dan pendidikan. Kalau kamu sudah selesai, ganti ke kelompok lain sendiri. Gerakan wanita desa atau bermanut adalah wanita yang hadir di Indonesia pada tahun 1950 terus didirikan pada bulan bingung didirikan pada bulan Juni 1950. Ini kelompoknya masa sudah selesai menjelaskan ini, tidak ada yang berkunjung. Dibubarkan pada tahun 1950. Peran pemuda peran pemuda yang besar bergerakan dengan mendirikan organisasi perempuan dengan mendirikan acara perempuan organisasi perempuan
kembali ke kelompoknya masing-masing. Sudah. Oke, sudah? Sudah semuanya? Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke, kalian kan tadi sudah ya kaji dari beberapa sumber, banyak kan saya lihat menjawabnya dalam LKPD. Ini juga kalian boleh kalau mau mengumpulkan data. Kira-kira dari tadi kunjungan kalian ke beberapa kelompok, ada nggak yang mau berpendapat bagaimana peran pemuda ketika masa pergerakan nasional? Secara keseluruhan, kan kalian tadi sudah ke beberapa kelompok. Secara keseluruhannya, kira-kira seperti apa, siapa yang mau menyampaikan? Silakan. Adanya? Oh, ya, bagaimana peran pemuda ketika masa pergerakan nasional itu dilihat dari kalian tadi mengkaji dari beberapa kelompok. Memperbaiki dan mensejahterakan kehidupan bangsa Indonesia. Ini saya mau dijawab. Jangan ditahan kalau baik selanjutnya. Oke, memperbaiki kesejahteraan Kehidupan bangsa Indonesia. kehidupan bangsa Indonesia. Pemuda waktu itu ada lagi kira-kira perannya? Saya tutup. Kira-kira apa lagi? Coba kita lihat. Ada yang mengkaji tadi tentang Sumpah Pemuda ya. Bagaimana Sumpah Pemuda itu bisa berlangsung? Ada yang bisa menjelaskan? Hasilnya apa dari Sumpah Pemuda tadi? Oke, hasilnya pastinya Sumpah Pemuda. Tapi kan pertanyaan awalnya adalah kalian harus menjawab tadi 3 pertanyaan seputar bagaimana peran pemuda pada masa pergerakan nasional nanti untuk bisa dibandingkan dengan peran di masa ini. Kan tadi dari awal saya sudah menjelaskan ya bagaimana peran-peran, kemudian kalian mengkaji dari berbagai organisasi. Nah, bisa dibandingkan nggak kira-kira antara peran pemuda di masa lalu dengan peran di masa kini? Sampai bagaimana kira-kira perannya untuk Oke, kita sedikit jalan-jalan. Ini ada Museum Sumpah Pemuda. Ada yang pernah kesini? Kita lihat. Ada yang luasnya nggak? Kelihatan ya? Dalam organisasi sebelum Sumpah Pemuda, Bank ini memamerkan proses munculnya organisasi. Tadi yang kebagian Budi Utomo? Ada yang kebagian Yong Yava, Yong Sumatera. Oke, ada yang kebagian kemudian ada yang Perhimpunan Indonesia. Ada ya, kemudian ada yang Perhimpunan Indonesia dan lain sebagainya. Ini adalah kita bisa lihat ini adalah kemudian kita lihat ruang selanjutnya ada apa? Itu jadi yang kalian dengar
siaran radio pertama ya. Kemudian kita lihat ini adalah gambaran tempat lokasi Sumpah Pemuda. Itu ada siapa kira-kira yang main? Ya, Supratman. Jadi ketika penutupan Kongres Pemuda kedua ya, maka apa yang dilakukan? Tapi apakah utuh? Apakah hanya alunan instrumen berarti biola. Nah yang penciptanya adalah Wage Rudolf Supratman. Di museum ini juga ada biola aslinya. Biola asli dari Wage Rudolf Supratman. Dan ini ada undangannya juga untuk Kongres Pemuda ini. Nah itu ya sekilas tentang Museum Sumpah Pemuda. Nah selanjutnya silakan buka kahoot.it seperti biasa. Kita akan sedikit kuis. Sudah? Oh, belum. Udah masuk maksudnya? Oke, sudah nanti ya, kemudian ada yang belum masuk? Sudah masuk semua? Pak, orang lagi belum masuk, orang lagi belum masuk. Wah, panjang sekali dana. Duluan, siapa yang mau masuk? Kenapa susah ya? Ada ya? Ada ya? Masuk ya? Siap? Kalau siap kita akan main kuis. Dimulai, siap? Oke, kita akan mulai kuisnya dimulai dari kalau tadi kalian menyimak pasti bisa. Sembilan. Ayo, kalau kalian menyimak tadi pasti bisa. Oke. Sebelum orang kita lihat siapa ya. Nah, kira-kira siapa? Oke, good. Kita next ya. Yuk, kira-kira organisasi pertama tadi kalau kalian menyimak. Ya, kalian menyimak. Hati-hati salah mencet bisa jadi salah. Oke. Siapa yang next, lanjut, masih ada. Yang kita istilah Indonesia, kalau kalian menyimak tadi. Oke, tinggal 4, 3, 2, 1. Baca
Bingung kita ini menganalisis soalnya. Oke, lanjut. Siapa yang menang ya? Salah tuh? Oh, benar. Pintar nih. Jangan tahan. Kemarin siapa yang juara teh? Muhammad Targia ya? Si Indra ini. Gak ada ya? Adalah ini badannya bagus tapi tidak tahu apa ya. Oke, kira-kira? 12%. Berapa di atas 20%? Kira-kira siapa? Masih kokoh di puncak klasmen. Masih ada berapa? Oh, 2 pertanyaan terakhir. Nah, yang tidak. Kalian lima pertanyaan reflektif, pertanyaan analisis buat kalian. Kira-kira yang mana? Kan kalian setiap ini suka dibacakan ya, setiap upacara. Ya, kita janji ikrar ini. Dan kita lihat, ikrar dalam puncak atau gugur? The last question, pertanyaan terakhir. Ayo, ini benda tuh tipis tadi soalnya bisa kejar. Pertanyaan terakhir ini soalnya. Disebut sama ya, kita lihat apakah ada perubahan klasmen. Oke, peringkat 3 kita lihat siapa. Saya. Juga salah di tahir di tikung. Oke. Nanti akan saya bagikan hadiahnya ya, pelajaran. Terus yang kemarin. Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Kira-kira ada yang mau menyampaikan pendapat? Ada yang mau berpendapat? Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Apa yang kalian dapat? Apa yang kalian peroleh? Silakan. Siapa yang mau menyimpulkan? Atau mau saya dulu? Yang mana ini? Boleh berdiri, boleh duduk, silakan. Kesimpulannya adalah betapa penting upah sumpah pemuda terbentuk itu pentingnya para pemuda gitu ya berkontribusi terus dalam apa sih kayak mempercepat kemerdekaan bangsa Indonesia juga itu banyak kontribusi pemudanya juga ya. Terus kita lebih mengetahui itu perjuangan para pemuda zaman dulu, terus perbedaan perjuangan pemuda zaman dulu dan zaman sekarang itu memang sangat berbeda sekali gitu loh. Terima kasih. Ada lagi? Silakan, ada lagi? Tadi sudah ya, yang disampaikan. Ada lagi?
Kira-kira ada yang mau menyimpulkan kembali? Cuma seorang. Siapa lagi yang mau menyimpulkan? Apa yang kalian peroleh dari pembelajaran kita hari ini? Silakan. Mau minta? Silakan. Oh, enggak. Oke, ada lagi? Aku masih penasaran nih. Masih belum. Oke, sekarang siapa yang mau berpendapat bagaimana pembelajaran hari ini? Silakan. Seru, silakan. Sebenarnya apa sih? Anda lah. Yang lain gimana? Silakan berdiri aja. Jangan. Udah pernah di ilmu baru, tahu tentang kisah-kisah kayak organisasi awal yang tertentu, kayak tentang organisasi. Ya, tentang pembelajaran kita hari ini bukan tentang materi. Tentang pembelajaran kita hari ini. Kok jadi ngaruh? Pembelajaran kita hari ini, halo. Jam segini memang jamnya. Nggak jadi masalah. Oke. Tidak ada. Seru. Lihat apa lagi? Yang kuis lagi, plus hadiahnya. Oke, tadi yang menang siapa? Siapa yang juara satu aja yang saya kasih ya? Siapa tadi silakan maju? Mana Indri? Silakan maju atau maju? Saya akan kasih hadiah ya. Juara satu ya. Oke, pertemuan yang akan datang kita akan membahas lanjutan dari peristiwa Sumpah Pemuda. Bagaimana Sumpah Pemuda itu kelanjutannya seperti apa? Makanya nanti saya akan kasihkan lagi bahan-bahan aja. Plus kalian juga harus mencari dari berbagai sumber. Oke. Kalau tidak ada yang ingin berpendapat tadi, sudah? Kalau tidak ada yang berpendapat, kita akan tutup pembelajaran hari ini. Kita awali dengan doa, maka akhiri juga dengan doa. Kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Oke, luar biasa. Terima kasih buat kalian semua. Tetap pertahankan, bahkan tingkatkan ya. Aktifnya jangan 1-2 orang aja, tapi nanti semakin aktif. Oke, siap? Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari Bapak. Kita tutup dengan membaca Bismillah sudah ya, alhamdulillah sudah. Kita Bapak akan tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.